Wes, siap lanjut, Rek? Hari ini, aku dan Cak Gani berdiri di depan dinding raksasa yang baru dikupas oleh alat berat. Cak Gani menunjuk ke arah gundukan batu yang tampak berbeda. Lihat itu, J. Itu bukan batu biasa. Itu koloni koral yang membatu. Jelas beliau. Fakta pertama yang harus kalian tahu, Gunung Sadeng adalah bagian dari pegunungan selatan Jawa yang terbentuk dari akumulasi organisme laut. Bukti fisiknya jelas. Ada tekstur berlubang-lubang kecil seperti spons pada bongkahan batu kapur di sini, yang merupakan kerangka luar koral purba yang sudah mati jutaan tahun. Aku mendekat dan meraba tekstur kasar itu. Wih, benaran, Cak. Rasanya kayak megang terumbu karang yang di pantai, seruku. Cak Gani menjelaskan kalau ini disebut limestone coral reef. Faktanya, di zaman Miosen, Jember Selatan adalah perairan dangkal yang sangat jernih, tempat favorit terumbu karang tumbuh subur. Kalau kalian main ke area tambang sisi barat sekarang, kalian bisa melihat struktur batuan yang bercabang-cabang, persis seperti karang jahe yang sering kita temukan di pinggir pantai Buger. Tapi yang ini sudah sekeras beton. Cak Gani kemudian mengambil sebuah palu geologi kecil dan mengetuk pelang sebuah bongkahan. Shh, perhatikan ini, J, bisiknya. Sebuah benda berbentuk kepingan putih muncul dari balik retakan batu. Ini fosil Mollusca bivalvia, alias kerang tangkup purba, kata beliau. Faktanya, kehadiran fosil ini menunjukkan bahwa tekanan air di sini dulu sangat mendukung kehidupan Mollusca. Bukti fisik kerang tangkup ini masih sangat utuh, dengan garis-garis pertumbuhan di cangkangnya yang masih terlihat jelas, meski sudah berumur jutaan tahun. Santuy ya, Rek, fosil ini nggak akan lari kok. Kalian bisa melihatnya tertanam permanen di dinding-dinding tambang yang baru diledakan. Tapi, Cak, kok bisa batunya jadi putih bersih gini? Tanyaku penasaran. Cak Gani mengambil segenggam butiran kecil yang tampak seperti pasir dari sela batuan. Ini namanya oolit, J. Butiran kalsit kecil yang terbentuk karena air laut purba di sini dulu sangat aktif bergerak. Faktanya, oolit hanya terbentuk di lingkungan laut yang sangat dangkal dan hangat. Mirip seperti laguna. Bukti fisiknya bisa kalian temukan di sekitar lereng utara Gunung Sadeng. Cari saja bagian batu yang permukaannya halus seperti kumpulan telur ikan kecil yang memadat. Itu adalah jejak arus laut purba yang beku menjadi batu. Kami berjalan lebih jauh ke sisi tebing yang memiliki lapisan warna-warni. Cak Gani menyebutnya stratigrafi. Tiap lapis ini mewakili waktu ribuan tahun, J, kata beliau. Fakta menariknya, lapisan yang paling bawah biasanya paling tua, menyimpan rahasia saat dasar laut ini masih sangat dalam. Bukti fisiknya adalah gradasi warna pada dinding tebing, dari putih susu, kuning kecoklatan, hingga abu-abu gelap. Di Jember Selatan, lapisan-lapisan ini menceritakan naik turunnya permukaan air laut global selama jutaan tahun yang lalu. Coba lihat pakai ini, Rek, ajakku sambil memberikan lensa pembesar ke arah penonton. Cak Gani menjelaskan tentang makhluk tak kasat mata bernama foraminifera. Faktanya, sebagian besar gunung ini sebenarnya tersusun dari triliunan bangkai organisme mikroskopis ini. Bukti fisiknya bisa kalian rasakan sendiri kalau kalian memegang debu kapur yang sangat halus di area penggilingan semen. Di bawah mikroskop, debu itu bukan sekedar tanah, tapi cangkang-cangkang kecil nan indah yang dulu berenang di samudra. Gunung Sadeng ini sejatinya adalah kuburan raksasa yang sangat megah. Cak Gani mengajakku berhenti di sebuah lubang kecil yang menganga di dinding bukit. Ini bukan gua biasa, J. Ini adalah jejak pelarutan air laut dan hujan selama ribuan tahun. Jelas beliau. Faktanya, Gunung Sadeng memiliki topografi kars yang unik, penuh dengan rongga bawah tanah. Bukti fisiknya adalah adanya stalaktit kecil yang mulai tumbuh di beberapa ceruk tersembunyi. Kalau kalian teliti, di beberapa sudut tambang terdapat lubang-lubang vertikal yang membuktikan kalau di bawah kaki kita ini, air masih terus bekerja mengukir isi perut gunung. Kami melihat blok-blok batu gamping besar yang siap diangkut truk. Di tengah patongan blok itu, ada kristal yang berkilau terkena matahari. Itu kalsit, J, hasil kristalisasi kalsium karbonat dari sisa-sisa tulang dan cangkang laut purba. Faktanya, kualitas kalsit di Sadeng adalah salah satu terbaik untuk bahan industri. Bukti fisiknya sering ditemukan oleh para pekerja tambang berupa bongkahan kristal bening atau kekuningan yang berbentuk seperti kubus-kubus kecil yang menyatu di dalam batu kapur yang keras.
Tapi Cak, kalau terus diambilin, sejarahnya bakal habis dongan dong. Tanyaku pelan. Cak Gani terdiam sebentar, lalu menunjuk ke arah tanah yang berwarna kebiruan di dasar tambang. Itu lempung marl, J, sisa lumpur laut terdalam. Penambangan memang membuka rahasia ini, tapi juga menghilangkannya pelan-pelan, jawab beliau bijak. Faktanya, marl adalah bukti bahwa Gunung Sadeng pernah berada di kedalaman yang sangat ekstrim, jauh di bawah jangkauan sinar matahari. Setiap kerukan alat berat adalah satu halaman buku sejarah yang dibaca, lalu dirobek untuk menjadi semen bangunan. Matahari mulai turun di ufuk barat, memberikan warna emas di dinding kapur Sadeng. Perjalanan kita hari ini membuktikan kalau Jember punya warisan dunia di bawah kakinya sendiri, Rek. Kita sudah melihat koral, kerang, hingga kristal samudra di tengah daratan. Gunung Sadeng bukan cuma soal ekonomi, tapi soal identitas bumi kita. Jangan sampai kita cuma tahu semennya, tapi buta sejarah samudranya. Perjalanan ini belum berakhir, karena rahasia sesungguhnya masih terkunci di puncak tertinggi yang belum kita jamah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Santuy ae, Rek.